Jadi sore kantor tadi atau baru? Baik, apa pengertian pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup yang memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan dan olahraga. Pola hidup atau cara yang hidup sehat adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup sehat dalam segala aspek kehidupan. Selain dengan sehat yang tepat dan olahraga yang teratur, pola hidup ini kemarin bagian B, manfaat pola hidup sehat. Pola hidup yang sehat juga sangat berdampak terhadap kesehatan jiwa kita. Sehingga berbagai tugas, pekerjaan maupun masalah dapat kita tuntaskan dengan baik karena pola hidup yang kita terapkan, misalnya olahraga rutin, dapat meningkatkan mood atau memperbaiki suasana hati sehingga mengurangi gejala kecepatan dan depresi. Kemudian meningkatkan rasa kepercayaan diri. Selain itu juga meningkatkan kemampuan mengingat dan mengurangi stres pada orang lanjut usia. Bagian C, kegiatan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Fakta menunjukkan bahwa orang zaman dulu memiliki tubuh yang sehat. Mereka lebih jarang terkena penyakit dan berusia lebih panjang dibandingkan para manusia zaman sekarang. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang meninggal di usia muda dengan berbagai komplikasi penyakit. Menurut data WHO, 7% kematian ini disebabkan oleh berbagai penyakit seperti jantung, stroke, kanker, diabetes. Separuh dari jumlah tersebut terkait dengan pola makanan yang buruk. Bagian D, dampak buruk pola hidup tidak sehat khususnya di kalangan remaja. Yang pertama, stres. Ditambah lagi dengan hidup yang dilengkapi sarana internet, sehingga sudah tidak bisa untuk digunakan. Yang kedua, takut. Ketinggalan informasi dan khawatir dikucilkan membuat remaja jadi sakit. Yang ketiga, kecanduan internet. Penyakit ini muncul sejalan dengan perkembangan teknologi internet. Bagian E, jalan kaki untuk menempuh lokasi jarak pendek. Jalan kaki untuk menempuh lokasi dengan jarak pendek menjadi solusi cara hidup sehat dan hemat yang pertama. Jika cuaca, kondisi, dan waktu memungkinkan, cobalah berjalan kaki untuk bepergian di sekitar kantor atau sekedar membeli makanan siang. Pada awalnya memang akan berat dan terkesan merepotkan, namun lama-kelamaan berjalan kaki akan memberikan dampak baik bagi tubuhmu. Selain lebih sehat karena lebih banyak bergerak, kamu juga bisa menghemat pengeluaran. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik. Terima kasih banyak buat saudara Andreas Boyani yang sudah membawakan materi tentang hidup sehat tapi tetap hemat. Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan buat siapa saja yang ingin bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan.
Saya ingin bertanya, pertanyaan saya, makanan apa saja yang makanan-makanan apa saja yang baik untuk menjaga tubuh? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Mungkin dari saya. Saya Kak, moderator. Saya dengar dari Pak Kidang, boleh dipersilakan dulu buat saudara Aldi, buat saudari Nur bersama. Moderator. Saya berikan kesempatan buat saudara Aldi untuk memberikan pertanyaan. Oke, jadi baik. Saya ingin bertanya, seberapa pentingkah ini hidup sehat bagi masyarakat ini? Masyarakat. Dan bagaimana cara mengelola makanan yang sehat? Itu saja mungkin. Oke, baik. Untuk penanya berikutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah moderator berikan kepada saya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Mengapa HP masuk dalam dampak buruk pola hidup tidak sehat, sedangkan HP sendiri memiliki banyak manfaat, yaitu selain penambah informasi, HP juga memiliki fungsi sebagai terjalinnya suatu komunikasi. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Masih adakah yang ingin bertanya? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Dari saya, sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rinle Kisalita Rambukanung. Dalam materi ini ada bagian yang bikin saya tertarik, yaitu tentang ini yang menyebabkan remaja itu jatuh sakit atau stres, yaitu lewat kecanduan terhadap internet. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, solusi apa yang dapat digunakan agar remaja atau anak muda saat ini untuk tidak terlalu terpengaruh dalam internet dan tidak menjadi stres? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Mungkin pertanyaannya cukup hemat dulu. Saya akan memberikan kesempatan Pak Andreas Boyani untuk menjawab semua pertanyaan dari penanya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja akan menjawab pertanyaan dari pertama. Baik, yang pertama menanyakan tentang makanan apa saja yang sehat untuk tubuh kita. Yang pertama itu kita mengonsumsi makanan yang baik, mengonsumsi buah-buahan atau sayuran-sayuran yang bergizi, sehingga kita dapat menikmati makanan yang bergizi bagi tubuh kita. Karena makanan-makanan itu juga kita perlu untuk dibersihkan sebelum kita mengonsumsi, sehingga dapat makanan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, itu saja. Apakah ada tanggapan? Oh ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja untuk penanya yang kedua. Baik, penanya kedua tentang seberapa penting sehat untuk masyarakat dan mengelola makanannya.
sehat. Baik, semua masyarakat itu dapat penting untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat sehingga mereka punya tubuh itu butuh jaminan tubuh jasmani dan rohani yang kuat agar bisa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada, dapat memperkuat seluruh tubuh yang ada dan dapat mengelola makanan-makanan contohnya seperti kita makanan buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan yang penuh bergizi sehingga kita dapat menikmati dalam pikir ini pertanyaan dulu kalau baik ada ini bisa saja pertanyaan lain Oke, terima kasih Bu Kakak. Mungkin saya terima jawab. kita langsung ke penanya ya. Mengapa HP tidak masuk untuk pola hidup sehat? Ya memang sebetulnya kita semua itu HP. HP itu sangat baik untuk kita, tetapi mempengaruhi dalam kehidupan kita. Zaman-zaman sekarang ini kita hanya butuh untuk HP, bermain game dan lain-lain. Itu juga menyebabkan suatu penyakit atau mengganggu dalam kehidupan kita, kesehatan kita. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan? Tidak Kakak, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan yang berikut, konsumsi penanya yang berikut keempat, konsumsi internet dalam yang stres begitu. Kalau untuk internet juga bisa dapat menimbulkan suatu stres karena ketika kita menggunakan internet mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau sehingga bisa juga menimbulkan rasa stres atau depresi. Mungkin itu saja. Apakah ada tanggapan? Maaf sebelumnya dari saya tadi pertanyaannya solusi apa yang dapat agar anak-anak yang kecanduan dalam stres tentang internet bisa terhindar. Terima kasih. Ya, baik kampanye untuk sering bermain game agar mempengaruhi otak yang ada sehingga menyebabkan suatu stres. Kalau kita terfokus pada HP atau internet, lama kelamaan juga akan menimbulkan suatu penyakit. Yang pertama itu stres. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Saya menerima. Baik. Saja waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Kak Andreas Boyani yang sudah menjawab semua pertanyaan dan sekalian membagikan materi tentang hidup sehat tapi tetap hemat buat kita untuk hari ini. Menurut saya materi ini sangat baik buat kita yang macam sekarang ini kita sudah terlalu sering menggunakan kendaraan tapi untuk bilang berjalan kaki kita kayak macam jalan sedikit saja sudah rasa capek. Tapi kalau orang dulu orang lebih senang jalan kaki untuk membuat tubuh mereka itu tambah lebih sehat dan bugar. Tapi kalau kita sekarang kenapa sering terkena penyakit atau agak berbeda dengan orang zaman dulu, itu karena kita itu terlalu berpatokan pada kendaraan atau bahkan internet, sekarang teknologi yang ada. Jadi untuk melakukan aktivitas yang membantu tubuh untuk sehat dan bugar itu kita jarang untuk sekarang. Mengapa kita itu sering sekali terkena penyakit? Maka dengan adanya materi ini, artinya Kak Andreas mengajak kita untuk memulai hidup sehat dengan cara berjalan kaki, entah mau ke jarak yang sangat jauh, bahkan menengah dan dekat. Ya setidaknya tidak setiap hari kita lakukan, tapi
dalam seminggu mungkin kita lakukan 1 kali 2 kali supaya membantu tubuh kita itu tetap sehat. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih buat penanya. Apakah masih ada tanggapan lain sebelum kita masuk rangkuman dari Pak Notulen yang telah merangkul apa yang kita sedang bahas hari ini? Saya masih memberikan kesempatan buat kawan-kawan yang masih ingin bertanya atau menanggapi sesuatu atau menambahkan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selalu mungkin dari saya minta waktu sedikit untuk bertanya, mengajukan satu pertanyaan. Minta waktu dari moderator. Mohon maaf, ini Ya. sebelumnya Pak, sebelumnya moderator. Ini pertanyaannya apa ditujukan kepada moderator atau pada pemateri? Mungkin seperti itu. Moderator silakan, Mohon Pak. maaf kakak, saya minta waktu dari waktu 2 menit kepada waktu 2 menit dari moderator untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri, begitu. Saya berikan kesempatan dan waktunya untuk Sifri. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini pada zaman dahulu itu mereka hidup lebih lama daripada yang zaman sekarang. Sementara pada zaman dahulu itu belum perkembangan zaman. Jadi di sana belum mengenal yang namanya pola hidup sehat, mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tapi mengapa sehingga mereka bisa hidup lebih lama daripada zaman sekarang yang kita sudah di perkembangan zaman yang tahu semua tentang ini hidup sehat, pola makanan yang sehat, tetapi kita bisa meninggal lebih muda, lebih awal daripada yang zaman dahulu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, baik. Bagaimana Kak Andreas bisa menjawab pertanyaan dari saudara Sipri? Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih. Saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan kita. Pada zaman dulu mereka itu banyak beraktivitas, dan zaman dulu itu tidak ada zaman canggih sama seperti sekarang ini, karena dulu itu mereka masih menggunakan kakinya sendiri, berjalan kaki ke jarak jauh begitu, dan juga banyak beraktivitas sehingga tubuh mereka kuat, sehingga untuk mereka mendapatkan banyak penyakit itu jarang mereka dapat. Walaupun makanan tidak bergizi, tetapi mereka punya hidupnya umurnya sangat panjang lah dibandingkan sama seperti sekarang ini. Zaman sekarang ini kita hanya tergantung pada kendaraan, sehingga kita pergi kemana atau mungkin jarak dekat juga kita harus menggunakan kendaraan, sehingga menyebabkan suatu penyakit yang timbul pada diri kita. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana tanggapan dari teman? Bagaimana saudara Sipri untuk jawaban dari Kak Andreas, apakah diterima atau ada tanggapan? Terima kasih Kakak Andres, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih waktu dan kesempatan kepada moderator. Oke, terima kasih Sipri buat pertanyaannya. Pak, mungkin tambahan sedikit dari saya.
kenapa orang zaman dahulu itu umurnya lebih panjang daripada orang yang di zaman modern ini. Itu dulu itu orang itu bahkan makan makanan yang petik langsung dari pohon karena maksudnya lebih alami, lebih ya kalau secara logikanya sih lebih sehat daripada sekarang yang diolah menggunakan tambahan-tambahan pewarna atau tambahan pengawet. Nah, itu yang itu nanti akan mengakibatkan penyakit. Mungkin itu tambahan dari saya. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan buat saudara Notulen, Kak Herson untuk menyampaikan rangkuman dari materi yang kita sudah dengar tadi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, di sini saya simpulkan bahwa pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan makna yang bergizi dan juga dapat berolahraga. Istirahat yang cukup sehingga dapat menjaga kesehatan pada diri kita. Terima kasih waktu yang saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Kakak Herson sudah merangkul sedikit tentang hidup sehat tapi tetap hemat. Singkat, padat, dan jelas bahwa untuk hidup sehat itu simpel saja. Makan yang sehat, berolahraga, dan